Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menerangkan materi yang berjudul tilawah dan ruqyah sebagai sufi healing. Yang pertama ini ada latar belakang di mana di tengah kehidupan modern yang serba cepat, persoalan kesehatan mental semakin sering dirasakan, seperti tekanan dari lingkungan, beban akademik, dan masalah pribadi memicu stres, kecemasan, dan kegelisahan batin. Nah, manusia mulai melirik pendekatan spiritual untuk menyentuh sisi batinnya, termasuk melalui tilawah Al-Quran dan praktik ruqyah. Nah, yang kedua ini ada rumusan masalah. Yang pertama, ini ada pengertian tilawah dan ruqyah. Apa yang dimaksud dengan tilawah dan ruqyah dalam perspektif Islam? Nah, yang kedua ini ada konsep sufi healing. Bagaimana konsep sufi healing dalam tradisi tasawuf? Dan yang ketiga ini ada peran tilawah. Bagaimana peran tilawah Al-Quran dalam memberikan ketenangan dan penyembuhan mental. Next, ini ada tilawah dan ruqyah dalam perspektif Islam. Nah, tilawah yakni membaca Al-Quran dengan penghayatan, menghadirkan rasa tenang dan kedekatan dengan Allah SWT. Nah, sedangkan ruqyah yakni metode pengobatan spiritual berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, menggunakan ayat-ayat suci serta doa-doa tertentu. Next, ini ada konsep sufi healing. Tasawuf sebagai dimensi batin dalam Islam menawarkan pemahaman mendalam tentang hakikat manusia. Nah, penderitaan muncul karena terputusnya hubungan hati dengan Tuhan. Sufi healing menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan kondisi psikologis manusia. Next, ini ada tahapan spiritual dalam tasawuf. Yang pertama, ini ada tazkiyah al-nafs, di mana penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk. Yang kedua, ini ada muraqabah, yakni kesadaran akan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, ini ada muhasabah, di mana refleksi diri untuk introspeksi. Dan yang keempat, ini ada mahabbah, yang menanamkan rasa cinta kepada Allah. Next, ini ada peran tilawah Al-Quran. Yang pertama, ini ada ketenangan batin, di mana batin tersebut di mana ketenangan batin tersebut dimulai dari melantunkan Al-Quran, menekankan hati dan merendahkan tekanan pikiran. Yang kedua, ini ada kedekatan dengan Allah, membangun hubungan spiritual yang tulus melalui penghayatan ayat-ayat. Dan yang ketiga, ini ada kesehatan mental, membantu mengatasi stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Next, ini ada praktik spiritual lainnya. Yang pertama, ini ada sholat dan zikir. Sholat 5 waktu dan zikir memberikan ketenangan hati serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Sedangkan yang kedua, ini ada bersedekah, di mana sedekah tersebut memberikan bantuan kepada orang lain, menumbuhkan empati, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Yang ketiga, ini ada tafakur, perenungan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan memperkuat keimanan. Lanjut, yang terakhir yakni ada kesimpulan. Integrasi spiritual, tilawah, dan ruqyah sebagai bagian dari praktik spiritual yang menjaga kesehatan mental. Penyucian jiwa yakni proses tazkiyatun nafs untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga yakni ada solusi holistik, di mana pendekatan tasawuf menawarkan solusi menyeluruh dalam menjaga kesehatan mental. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.